Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya, Arizal Nur Fauzi, dengan NPM 181-0000224. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan legal memorandum, yang mana merupakan ujian akhir semester pada mata kuliah hukum asuransi yang diampu oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Tuti Rastuti SHMH. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan legal memorandum saya, yang mana saya mengambil judul terkait dengan tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap kurator kepailitan pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Nah, terkait dengan latar belakang pemilihan masa hukum, di sini saya akan membahas mengenai hukum kepailitan, yang mana hukum kepailitan ini mempunyai kekhasan sebagaimana hukum yang lain gitu. Hukum kepailitan mempunyai cara dan prosedur tersendiri dalam mengatur hukumnya dan menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul terkait kepailitan. Bila kita melihat pada pasal 1, angka 1 Undang-Undang Kepailitan, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang mana menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, hukum kepailitan mengatur agar antar debitor dan kreditor tetap terlindung hak-haknya, sehingga antara para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diatur mengenai bagaimana cara menentukan kebenaran adanya suatu piutang kreditor, sahnya piutang tersebut, jumlah pasti atas utang piutang tersebut, serta bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor. Nah, di sini juga hukum kepailitan mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait di dalamnya, ya. Baik pihak kreditor maupun pihak debitor. Perlindungan tersebut harus seimbang gitu, tidak berat sebelah atau melindungi salah satu pihak gitu. Nah, mungkin kita lanjut kepada slide selanjutnya. Nah, masih di latar belakang pemilihan masalah hukum, di sini saya akan membahas terkait dengan asas hukum kepailitan gitu. Kita masih membahas terkait dengan latar belakangnya. Yang mana hukum kepailitan merupakan suatu konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kemudian mempunyai nilai utama bagi para pihak dalam rangka memberikan kepastian hukum. Nah, asas-asas yang mendasari hukum kepailitan adalah ya sebagai berikut: asas keseimbangan, asas kelangsungan, asas keadilan, serta asas integritas. Nah, asas keseimbangan di sini adalah hukum kepailitan mengatur ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan kedua belah pihak. Di suatu sisi, terdapat ketentuan mencegah debitor untuk pembocoran terhadap kreditor. Di sisi lain, ada ketentuan yang melindungi debitor dari kreditor yang tidak beritikat baik. Lanjut kepada asas kelangsungan, usaha hukum kepailitan memberi kesempatan kepada perusahaan debitor yang masih mempunyai peluang untuk melanjutkan usahanya. Nah, lanjut kepada asas keadilan, hukum kepailitan memuat ketentuan yang dapat memenuhi rasa keadilan para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah kesewenang-wenangan satu kreditor untuk menagih piutangnya terhadap debitor dengan tidak mempedulikan kreditor lain. Lalu pada asas terakhir, yaitu asas integritas, hukum kepailitan memuat sistem hukum formil dan hukum material sebagai suatu kesatuan. Nah, itulah yang termasuk pada asas-asas pada hukum kepailitan. Lalu berlanjut pada pembahasan selanjutnya yang masih pada koridor latar belakang pemilihan masalah hukum,
Nah, pemilihan masalah hukum di sini saya memilih permasalahan terkait kurator pada kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Yang mana seperti diketahui, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sudah mencabut izin PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya atau biasa disebut dengan Bumi Asih sejak 2013. Namun perusahaan asuransi jiwa itu baru resmi dinyatakan pailit oleh pengadilan pada 28 Agustus 2015. Nah, saat itu 3 orang kurator ditunjuk. Mereka adalah Lukman Sambada, Raymond Pardede, dan Gino Hutahean. Dalam kepailitan, kurator ini adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur. Sayang seibu sayang, pada 18 Mei pada 2015, ketiga kurator Bumi Asih tersebut ditangkap Barreskrim Polri. Mereka diduga melakukan penggelapan aset milik perusahaan asuransi untuk kepentingan pribadi. Padahal, ya seperti diketahui di Undang-Undang Kepailitan, kurator haruslah independen. Ia tidak boleh memiliki bentukan kepentingan dengan debitur atau kreditur. Nah, hasil penyidikan menyebutkan bahwa total kerugian akibat perbuatan tersebut mencapai nilai sebesar 20 miliar rupiah dengan total aset Bumi Asih diperkirakan 1,1 triliun rupiah. Nah, sampai saat ini jumlah kreditur Bumi Asih mencapai 29.000 orang dengan total tagihan 1,2 triliun rupiah. Nah, itulah terkait dengan pemilihan masalah hukum itu. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan fakta hukum dan identifikasi fakta hukum. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan hukum kepailitan. Sehubungan dengan telah dikeluarkannya keputusan Mahkamah Agung tentang kepailitan PT Asuransi Bumi Asih Jaya, Otoritas Jasa Keuangan meminta kepada pemegang polis PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya untuk menghubungi kurator yang telah ditunjuk Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yaitu Raymond Bondan PTD, Lebak Samda, dan Gindo Hutayan terkait proses penyelesaian kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyelesaian kewajiban kepada para kreditor, pemegang polis, dan pihak lain yang berhak dilakukan oleh kurator yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Nah, kurator juga telah mengundang para kreditor serta pemegang polis PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang dalam pailit ini hadir dalam rapat kreditor pertama pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 pukul 10 malam pukul 10 pagi bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besaraya nomor 24 26 28. Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat. Nah, balik lagi gitu, sayangnya kurator ini gitu, biasanya ditangkap oleh Barreskrim Polri, yang mana mereka diduga melakukan penggelapan aset milik perusahaan asuransi untuk kepentingan pribadi. Nah, berikutlah terkait dengan hukum kepailitan yang memang terjadi oleh ataupun yang ada permasalahannya kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Nah, di sini juga terkait dengan hal-hal yang memang telah diungkap sebelumnya, maka di sini penulis mengambil beberapa identifikasi masalah dan meringkasnya gitu sebagai agar menjadi fokus dari tujuan legal memorandum ini. Yang mana diantaranya ada satu, aspek hukum apakah yang timbul dari kasus kurator kepailitan PT Asuransi Bumi Asih Jaya. Lalu dua, bagaimana tanggung jawab dari PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Lalu tiga, bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh debitur maupun kreditur PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Oke, lanjut pada bagian penulisan dokumen atau aspek legal research dan legal audit. Nah, pada bab ini saya akan melakukan kegiatan penulisan berbagai dokumen yang diantaranya terkait peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain. Nah, di sini saya memilih terkait dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang mana memang legal memorandum ini membahas terkait dengan kepailitan serta ya kurator yang bermasalah pada kepailitan
di PT Bumi Asih. Di PT Bumi Asih. Nah, bila kita melihat Undang-Undang Kepilotan ini, atau kita sebut saja dengan UU KPK PU tahun 2004, merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 yang dahulu dibentuk pemerintah Indonesia dan IMF dalam bentuk Perpu Nomor 1 tahun 1998. Itulah historikal daripada UU KPK PU ini. Nah, yang mana ya hal itu disebabkan dengan perkembangan ekonomi dunia yang turut serta menyebabkan peningkatan terhadap kebutuhan masyarakat yang menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha untuk dapat bertahan dan mengembangkan usahanya. Nah, jadi Undang-Undang Kepilotan ini yang mana diperbarui ini sebagai bentuk lah usaha pemerintah untuk memperlancar usaha daripada masyarakat yang ada gitu. Karena memang ya dengan adanya krisis moneter pada saat itu menuntut untuk pemerintah Indonesia untuk bertransformasi kepada aturan yang memang lebih relevan pada saat itu. Nah, berlanjut pada slide selanjutnya. Sini masih pada bab penulisan dokumen atau aspek legalitas dan legal audit. Sini terkait dengan tugas pokok dan fungsi kurator berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, pada bab ini atau pada bagian ini saya memperlihatkan terkait dengan tugas, fungsi, dan juga apa sih kewenangan yang ada pada kurator ini gitu. Yang mana ya kurator ya independen dan mempunyai kewenangan yang luas, tidak berarti kurator dapat melakukan tindakan pengurusan dan pembebasan sesukanya. Kurator harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu ada apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut, apakah merupakan saat yang tepat atau terutama secara ekonomi dan bisnis untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, lalu apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu peninjauan atau izin atau keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari pihak hakim, pengawas, pengadilan niaga, dan panitia kreditor, debitur, dan sebagainya. Lalu berlanjut, apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu seperti yang harus ada dalam rapat dengan forum tertentu, atau harus dalam sidang yang dihadiri atau dipimpin oleh hakim, pengawas, dan sebagainya. Serta yang terakhir, harus terlihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan, dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu, apakah melakukan pengadilan lelang di bawah tangan, dan sebagainya. Nah, terkait dengan kurator ini, memang gitu, kurator mempunyai kewenangan yang luas gitu. Tapi kurator juga patutnya harus mengetahui gitu apakah ya dia berwenang atau hal-hal sebagainya yang telah saya cobakan tersebut saat akan menangani suatu kepilotan pada suatu perusahaan. Lanjut pada slide selanjutnya, masih pada bab penulisan dokumen atau aspek legal research dan legal audit. Di sini saya membahas terkait dengan tanggung jawab hukum terhadap kesalahan dan kelalaian kurator yang menimbulkan kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, permasalahan yang memang timbul di sini kan kurator ini terkait dengan kerugian, kesalahan dan kelalaian kurator yang memang dapat merugikan harta pelit yang merupakan hak bagi para pihak yang berkepentingan, yaitu debitur maupun kreditor. Terhadap kesalahan dan kelalaiannya, kurator dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Nah, terkait sanksi ini yang memang seperti yang diketahui, Undang-Undang KPK PU ini tidak spesifik gitu menentukan jadi sanksi dan tindakan hukum apa yang dapat menuntut kurator untuk mengganti kerugian gitu. Mengenai sanksi hukum perdata yang dapat dilakukan untuk menentukan ganti kerugian, ya memang yang hanya ada ya di pasal 1365 gitu KUH Perdata. Kita berlanjut kepada pembahasan selanjutnya masih di bab penulisan dokumen, aspek legal research dan legal audit, yang mana di sini saya membahas mengenai perlindungan hukum akan kerugian yang diterima kreditor maupun debitur atas kelalaian kurator dalam mengelola harta pelit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPK PU. Nah, salah satu tujuan hukum kepilotan ya memang memberikan perlindungan gitu para
untuk bagi para kreditor untuk memperoleh hak mereka dari harta pilot, memberikan perlindungan pada debitur yang berikat baik, namun ketidakjelasan mengenai tindakan hukum dan sanksi bagi kreditor yang telah merugikan harta pilot, menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Seringkali debitur atau kreditor yang dirugikan atas tindakan kurator tidak bisa mendapatkan hak mereka berupa ganti kerugian meskipun telah nyata terbukti adanya kerugian, baik karena alasan ketidakjelasan kewenangan mengadili maupun hal-hal lainnya. Berdasarkan pasal 77 KPKPU, para pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan apabila terdapat perbuatan yang akan dilakukan kurator yang dapat merugikan mereka. Selain itu, dalam pasal 71 ayat 1 dan 2 KPKPU, kurator yang dianggap tidak menjalankan tugas dengan baik dapat diusulkan untuk diganti baik oleh pihak debitur maupun kreditor. Nah, itu yang dapat menjadi sebuah upaya gitu atau perlindungan hukum akan kerugian yang diterima kreditor maupun debitur atas kelalaian kurator dalam mengelola harta pilot. Nah, berlanjut terkait dengan alat analisis pada legal memorandum ini, ya pada penelitian legal memorandum ini, ya saya melakukan jenis analisis interpretasi hukum, gitu, yaitu proses pemberian makna dengan masih tetap berpegang pada teks undang-undang, gitu. Yang mana interpretasi hukum ini merupakan penafsiran hukum, gitu artinya. Ya, sebuah pendekatan lah pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Gitu. Penafsiran hukum ini merupakan kegiatan yang memang sangat penting dalam kajian hukum gitu atau kajian ilmiah seperti legal memorandum ini. Yang mana ya di sini saya memilih terkait dengan saya memilih alat analisis dari penafsiran hukum ini ada 3 gitu. Yang mana penafsiran sistematis, yang mana lalu ada penafsiran gramatikal, lalu ada penafsiran sosiologis. Nah, penafsiran sistematis ini merupakan penafsiran menurut sistem yang ada dalam pembahasan hukum itu sendiri atau sistematis interpretatif. Penafsiran sistematis juga dapat terjadi jika naskah hukum yang satu dan naskah hukum yang lain di mana keduanya mengatur hal yang sama dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain. Jadi kita seperti memperbandingkan peraturan perundang-undangan satu dengan yang lainnya. Ya, seperti itu. Lalu ada penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa. Dalam model ini penafsiran gramatikal yang dimaksud mempunyai pengertian yang sama, sebagaimana telah dikemukakan seperti di penafsiran sistematis gitu. Yang mana penafsirannya didasarkan hukum tata bahasa sehari-hari. Hal ini dilakukan apabila ada suatu istilah yang kurang terang atau kurang jelas dapat ditafsirkan menurut tata bahasa sehari-hari. Gitu. Jadi bila mana ada bahasa ataupun kata atau kalimat di dalam peraturan undang-undang ini memang tidak atau ya sulit untuk diterangkan, yaitu dapat ditafsirkan dengan bahasa sehari-hari. Lalu ada pada alat analisis selanjutnya yaitu penafsiran sosiologis, yang mana penafsiran sosiologis ini menurut Utrecht adalah setiap penafsiran undang-undang yang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar keputusan hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat. Jadi hakim haruslah yang mengerti pada keadaan lingkungan masyarakat ataupun keadaan yang memang ada gitu pada masyarakat. Nah, itulah terkait dengan alat analisis yang saya gunakan pada memorandum ini. Nah, berlanjut kepada pembahasan terakhir nih, yang mana di sini terkait dengan urusan hukum, ya saya mencoba untuk bisa dikatakan dengan ya membahaslah dan mengulas terkait dengan permasalahan yang sudah dirumuskan pada bab fakta, hukum, dan identifikasi hukum, serta didukung juga dengan dokumen ataupun bahasan dokumen legal seperti yang memang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, di sini saya akan membagi dengan 3 bagian yang mana memang sesuai dengan identifikasi hukum yang telah saya bagi sebelumnya. Nah, pada identifikasi hukum ini, yaitu pada identifikasi hukum pertama, yaitu aspek hukum yang timbul dari kasus kurator kepilitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Gitu. Aspek hukum apa sih yang timbul pada kasus ini? Gitu. Yang mana aspek hukum yang timbul dari kasus kurator pada kepilitan PT Bumi Asih Jaya
Dapat dilihat dari fakta hukum dari kasus ini bahwa pada 18 Mei 2016, ketika kurator Bumi Asih ditangkap Barreskrim Polri, hasil penyidikan menyebutkan bahwa total kerugian akibat perbuatan tersebut mencapai sampai dengan nilai 20 miliar rupiah. Nah, maka aspek hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut adalah adanya kesalahan dan kelalaian dari kurator dalam tugas pengurusan dan atau pemberesan yang mana menimbulkan kerugian terhadap harta pelit. Serta dalam harta pelit tersebut terkandung kepentingan dan hak-hak debitur maupun kreditor gitu. Nah, patutnya gitu kalau misalkan kita melihat dampak hukum yang terjadi, yang mana kurator ini mengakibatkan kerugian gitu, kerugian secara material terhadap debitur gitu, karena memang tidak terpenuhinya atau tidak terlaksananya kewajiban daripada kurator untuk membagi ataupun menyelesaikan harta pelit. Lalu pada permasalahan atau identifikasi masalah kedua, yang mana disebutkan bahwa bagaimana tanggung jawab dari PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Nah, seperti yang disinggung sebelumnya, berhubung karena tidak ada pengaturan yang tegas mengenai hal tersebut, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu perlu dibahas gitu mengenai pembatasan tugas dan wewenang direksi dan kurator dalam kepailitan perusahaan gitu. Ya, sebagaimana telah disinggung sebelumnya gitu, bahwa dengan pilotnya suatu persoalan terbatas berdasarkan putusan pengadilan niaga, maka tidak secara otomatis menyebabkan bubarnya persyaratan tersebut. Lalu sejak adanya putusan pengadilan niaga yang menyatakan pilot terhadap debitur baik orang perorangan maupun badan hukum, maka kurator mengambil alih semua kewenangan debitur pilot tersebut dalam mengurus harta kekayaannya. Itu. Lalu kita berlanjut kepada identifikasi masalah ketiga. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh debitur maupun kreditur PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya? Nah, berdasarkan pasal 77 UU KPKPU, para pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan apabila terdapat perbuatan yang akan dilakukan kurator yang dapat merugikan mereka nih. Sebagaimana halnya ketentuan pasal 234 UU KPKPU atau Undang-Undang Kepelitan ini, bagi pengurus yang mengatakan bahwa pengurus yang terbukti tidak independen dikenakan sanksi pidana dan atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pengurus di sini juga termasuk pada kurator itu sendiri gitu dalam mengurus harta pailit pada suatu perusahaan gitu atau pada perusahaan yang dalam hal ini PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Nah, kurator memang tidak terlepas gitu dari tanggung jawab pribadi apabila terdapat kerugian harta pelit yang disebabkan oleh tindakannya. Nah, sebagaimana halnya ketentuan pasal 234 nih Undang-Undang PKPU, ya balik lagi gitu terkait dengan independensi daripada kurator ini sendiri. Nah, mungkin sekian terkait dengan pembahasan ataupun presentasi saya terkait dengan legal memorandum yang mana sebagai tugas ataupun ujian akhir semester pada mata kuliah hukum asuransi. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.